Dan kita perlu ziarah ke tempatnya orang-orang miskin. Ganti perkumpulan kita. Orang kaya biasanya kan kumpulnya sama orang kaya. Ya, sekali-kali kau datang ke tempat orang-orang miskin. Ajak orang miskin makan ke rumahmu. Duduk bersamamu. Ngobrol sama engkau. Jadi engkau akan melihat, ya Allah, Masya Allah ya. Allah berikan nikmat yang besar. Di sini rasa kasihan dan iba kita kepada orang-orang tersebut. Bukan malah rasa ingin bersaing. Kalau engkau kumpul sama orang-orang kaya, maka yang ada ambisi dunia semakin menjadi-jadi. Oh, ini motornya baru, harga 1,2 M, yang ini harga 1,7, yang itu mobilnya sekian. Engkau akan berpikir, gimana aku punya seperti itu? Tapi kalau engkau jadikan perkumpulanmu dengan orang-orang yang miskin, engkau akan jadi orang yang ridha dengan ketentuan Allah. Malahan, kelebihan hartamu, engkau ingin berbagi dengan mereka. Dan berusaha untuk ikhlas. Ikhlas. Ketika beramal, bukan karena kedudukan, bukan karena jabatan, bukan karena kekuasaan, bukan karena ingin dilihat dan dipuji orang, tapi karena engkau akan berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fiik. Itulah yang dapat Anda sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Nah, Anda kembalikan ke moderator. Jazakumullah khair. Wa jazakallah khair Ustaz. Barakallahu fiik. Terima kasih banyak atas pencerahannya, apa yang disampaikan dari Ustaz. Baik Ustaz, kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Mohon nanti jika memang waktunya sudah mendekati batas waktu, kami bisa diinformasikan Ustaz. Baik, mungkin kita akan mulai dari yang raise hand dulu ya. Mungkin kepada Ufti Yovela Aulia Rahmi. Tafadhol, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Naam, tafadhali. Semoga Ustaz selalu diberikan kesehatan dan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Izin bertanya Ustaz, apakah ketika kita menjadikan dunia sebagai ambisi kita, akhirat yang akhirnya terlalaikan dapat membuat kita lupa akan segalanya. Akan tetapi apabila kita menjadikan akhirat sebagai ambisi kita, apakah dunia juga akan mengikuti Ustadz? Di samping itu, pasti manusia tidak lepas dari rasa ingin bercita-cita untuk kedepannya supaya menjadi yang lebih lagi Ustadz. Nah, bagaimana caranya untuk menanggapi hal tersebut Ustadz supaya tidak terlalu berambisi kepada dunia, karena akhiratlah yang segalanya Ustadz. Mohon nasihatnya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ahibati fillah. Pertanyaan yang menarik ya. Kalau kita berambisi dunia, rusak akhirat kita. Iya. Karena orang akan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan dunia. Oleh karena itu Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man kanatid dunya hammahu ja'alallahu faqrahu baina 'ainai. Barang siapa yang dunia ambisinya, Allah akan jadikan kefakiran itu melekat di antara kedua matanya. Seperti orang yang memakai kacamata, kemanapun dia melihat, yang ada takut miskin, takut fakir. Dia udah kaya, dia udah punya. Makanya kalau kita lihat, apakah koruptor itu adalah orang-orang yang kelaparan? Apakah orang-orang yang memang dia nggak bisa bayar SPP buat anaknya? Coba lihat koruptor-koruptor tersebut. Apakah mereka manusia-manusia yang memang sakit nggak bisa untuk bayar beli obat? Enggak. Orang-orang kaya. Orang yang sudah berduit. Yang sudah berlimpah-limpah hartanya, tapi kefakiran ada di dua matanya, di antara kedua matanya. Maka tadi hidupnya merana dan menderita. Gara-gara ambisi ini. Itu hukuman dari Allah Azza wa Jalla. Kemudian, wasyattata alaihi syamla. Urusannya Allah cerai-beraikan. Ruwet hidupnya. Orang lain bisa menikmatin minum teh sore hari sama keluarganya, duduk, bisa ke tempat orang tuanya, silaturahim berbakti kepada orang tuanya.
Ini orang nggak bisa, kemana aja engkau? Urusannya nggak ada yang selesai. Ini lagi, itu lagi. Kemudian walam ya'tihi minad dunya illa ma qaddara lahu. Dunia tidak akan datang kepada dia kecuali yang sudah ditakdirkan buat dia. Tapi barang siapa waman kanatil akhirah hamma, yang akhirat adalah ambisinya. Yaitu gimana Ustaz menjadikan akhirat ambisi? Ya bandingkan dunia sama akhirat. Engkau hendak berapa lama hidup di dunia? Bandingin. Orang yang cerdas itu membandingkan. Dia ngomong, aku akan tinggal di Jakarta 3 hari. Dan aku akan tinggal di Bogor 1 bulan. Apakah bekalnya sama? Nggak sama bekalnya. 3 hari cukup lah untuk 3 hari. Kalau sehari kita butuh duit 100.000, berarti kita 300.000 buat makan lah di Jakarta. Sebulan 3 juta berarti. Maka bandingin kita akan berapa lama hidup di dunia dan berapa lama hidup di akhirat. 1 hari di akhirat. Wa inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'uddun. 1 hari di akhirat itu seperti 1000 tahun dari kehidupan kalian. Allahu Akbar. Yang akhirat ambisinya, maka Allah Azza wa Jalla akan menjadikan kekayaan di hatinya. Dan urusannya nggak rumit, sederhana. Dan dunia akan digiring kepada dia dalam kondisi dunia itu hina. Dipaksain dunia datang kepada dia. Kalau bicara bagaimana kita sebagai seorang manusia yang ingin hidup lebih baik, silahkan. Engkau kepingin, orang yang punya mobil ya, mobilku, kepingin gantilah yang lebih bagus. Rumahnya kepingin rumah yang lebih luas. Tapi ambisi dia akhirat. Ketika dia bekerja, bukan untuk menumpuk harta, bukan untuk pamer. Tapi bicara kebutuhan, itu kebutuhan Ustaz. Oke, silahkan. Ketika dia punya kelebihan harta, maka dia akan berbagi dengan orang lain. Sehingga tidak lupa dengan kewajiban dia. Oleh karena itu banyak sekali ayat-ayat yang mengatakan wa anfiqu, infakkan harta kalian, keluarkan. Jadi tatkala engkau punya harta, bagaimana sekarang berbagi dengan orang lain? Allah Azza wa Jalla mengatakan wailul likulli humazatil lumazah. Celaka, wail, ada neraka, lembah di neraka bagi orang yang suka mengumpat, suka memaki. Alladzi, orang ini kayak apa kerjaannya? Alladzi jama'a malan wa addada. Yang kerjanya ngumpulin harta lalu menghitung-hitung harta tersebut. Ini yang tercela. Kalau engkau ngumpulin harta lalu membagikannya, ahlan wa sahlan. Barakallahu fiik. Mungkin seperti itu. Nah. Barakallahu fiikum. Jazakumullah khair atas jawabannya Ustaz. Baik, ini kita beralih ke pesan direct message.